ilmu dan hati. Banyak orang makin banyak ilmu, makin angkuh, makin sombong. Saya kalau saya peturut kan, walaupun saya tak ada ilmu, walaupun tak banyak ilmu, ceramah diundang di rumah pejabat, disediakan pesawat, disediakan helikopter, disediakan hotel, disediakan macam-macam, dilayani, dikawal, dimuliakan, dicium tangan, dikasih kursi duduk megah, mewah, cantik. Kalau makan sama pejabat-pejabat itu saya dipersilakan duluan. Silakan Ustaz. Andai ada racun saya mati duluan. Itu kalau diperturutkan itu, dengan itu lama-lama bisa jadi Fir'aun. Lalu bagaimana caranya supaya hati kita ini tidak angkuh, tidak sombong? 3 cara. Pertama, sering-sering minta nasihat. Makanya kalau saya ketemu sama Kiai, Kiai, apa nasihat untuk saya? Ketemu sama Habib, Habib, apa nasihat untuk saya? Ketemu sama Ustadz, Ustadz, apa nasihat untuk saya? Jangan malu minta nasihat. Minta nasihat, jangan minta nasi. Minta nasihat. 2, pergi ke kampung-kampung. Pergi ke kampung pedalaman yang nggak ada signal, yang kira-kira orang nggak kenal. Pergi ke kampung pedalaman, nggak ada signal, lewat di tepi sungai, orang sedang nyuci ikan, mancing, saya angkat tangan. Pak, dia diam aja. Dalam hati, baru kau tahu kan, orang nggak kenal kan. Nah, oleh sebab itu maka menyadarkan diri. Adik-adik mana tahu nanti kuliah berhasil S1, S2, S3, hebat, dikenal orang, populer. Bagaimana cara menghinakan diri? Masuk ke WC, kau cari masjid surau di kampung yang WC-nya kotor, jorok, bawa brus. Disinilah tempat kau. Tapi kita aja berdua, jangan streaming. Pasang kamera, hai guys, kita ini nggak ada apa-apanya. Nah itu. Yang ketiga, sering-sering lihat orang mati. Saya usahakan dalam sebulan itu paling nggak sekali nih orang mati. Tapi kalau nggak ada orang mati, jangan paksakan mesti ada yang mati. Sering-sering lihat orang mati, buka penutup wajahnya, cium, antar ke liang kubur, lihat. Kalau diizinkan keluarganya, boleh saya masuk ke dalam? Boleh, masuk ke dalam. Sambut, letakkan jenazah. Hadapkan orang meninggal dunia, mana arah kiblat? Sana, arahkan, kepala di kiri, kaki di kanan. Arah kiblat, arah kiblat, arah kiblat, kepala di kanan, kaki di kiri. Arah kiblat, ini kiblat, kiblat ke sana, kepala di sini, kaki di sini. Ciumkan hidung nih, dibuka penutup wajah, diciumkan hidung ini ke tanah. Harus ketemu hidungnya dengan tanah, tempel. Pernah ngelihat kubur orang kelilingnya keramik, marmer? Nggak ada, mesti ketemu hidung ini dengan tanah. Begitulah akhirnya kau akan menjadi cacing tanah. Saat itu kita sadari, maka ilmu yang tinggi belum tentu menjamil hati yang rendah. Rendahkan hati, banyak minta nasihat, pergi ke kampung-kampung, dan sering melihat, menanam, mengubur orang mati. 4. Pertanyaannya, apakah sholat bisa diqadha? Sholat yang lewat, yang lalu bukan bisa diqadha, wajib diqadha. Bukan bisa. Kalau pertanyaannya bisa tadi, jawaban saya bisa, nggak bisa, bukan itu. Sholat yang tinggal-tinggal dulu wajib diqadha. Tapi jangan gara-gara ini besok semuanya cuti. Kemana? Qadha. Kan itu maksudnya. Setiap satu sholat selesai qadha. Nanti habis sholat maghrib qadha. Usolli, yang pakai usolli fadal maghribi 3 raka'atin qadha'an, qadha. Habis isya qadha lagi. Usolli fadal isya'i 4 raka'atin qadha'an. Habis subuh besok qadha. Tapi jangan di qadha di masjid. Nanti disangka orang aliran sesat, ada ba'diyah subuh. Di rumah, usolli fadal subhi raka'ataini qadha'an. Selama berapa lama? Berapa banyak sholat yang kau tinggalkan dulu sebelum hijrah? Sepakat 4 mazhab. Paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. 4 mazhab sepakat sholat yang lama-lama dulu yang tinggal wajib diqadha. Tapi kata ustaz kami nggak perlu diqadha, istighfar aja selesai. Astaghfirullah, selesai. Ibnu Taimiyah. Bukan 4 mazhab. Pertanyaan terakhir yang kelima, bagaimana supaya hati kita mudah berbuat baik? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Banyak-banyaklah kamu berkasih sayang kepada makhluk Allah di bumi, maka makhluk di langit, malaikat-malaikat akan menurunkan, memohonkan kasih sayang untukmu. Man la yarham la yurham. Siapa yang tak ada rasa kasih sayang dalam hatinya,
maka Allah tidak akan berkasih sayang kepada dia. Seorang wanita tunasusila, nakal, jahat, brengsek, gak benar, melihat seekor anjing kehausan menjulurkan lidah, diambilnya sepatu botnya, dimasukkannya ke dalam sumur mengambil air, diberikannya ke seekor anjing. Perempuannya kotor, tempat airnya kotor, anjingnya kotor, 3 makhluk yang kotor, tapi justru diampunkan Allah dia. Kenapa? Karena masih ada rasa kasih sayang. Sebaliknya ada hadis yang lain, perempuannya baik, kucing baik, tapi ternyata dia tahan makanan, makanannya baik. Perempuannya baik, makanannya baik, kucingnya baik, masuk neraka. Gara-gara apa? Gara-gara tak ada rasa kasih sayang dalam hati. Tapi jangan gara-gara hadis ini pulang dari sini semuanya beli anjing. Karena cerita ini yang diambil itu bukan miara anjingnya, yang diambil adalah rasa kasih sayang. Ini umat ini kadang kalau ngaji kehilangan makna substansinya. Yang diambilnya dulu makna sampingan-sampingannya, bukan itu. Malah salah memelihara anjing tidak berlaku lagi bagi umat Muhammad SAW. Karena cerita ini Bani Israel sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Substansi dari makna memberi minum anjing adalah kasih sayang. Man la yarham la yurham. Siapa yang tak ada kasih sayang dalam hatinya, maka Allah tidak akan memberikan kasih sayang kepada dia. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu masuk surga bukan karena amalmu. Kau masuk surga bukan karena tahajudmu, kau masuk surga bukan karena duamu, kau masuk surga bukan karena puasa sunatmu. Lalu masuk surga karena apa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan dibalik. Nanti pulang dari sini, kau enggak sholat maghrib, kita masuk surga bukan karena sholat maghrib kita. Sholat itu untuk menurunkan rahmat Allah. Karena dalam sholat kita minta rahmat Allah. Bismillahirrahmanirrahim, minta rahmat Allah. Duduk antara 2 sujud, Rabbighfirli warhamni, rahmati aku ya Allah. Maka semua ibadah kita itu bukan untuk membeli surga, tapi semua ibadah kita itu adalah untuk menjolok, untuk menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.